Baiklah, mari kita mulai. Untuk materi yang sudah saya janjikan tadi di awal, saya akan memberikan materi tentang ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler serta alumni dan prestasi yang ada di MTS Al-Mu'awanah. Mari kita buka kegiatan pagi hari ini. Kembali kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar online kita. Selalu semangat dan jaga 5M. Apa itu 5M? Madang, 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 dan pakai masker. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berikan penjelasan mengenai perbedaan ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, dan juga saya akan memberikan pengetahuan kalian tentang prestasi dan alumni yang ada di MTS Al-Mu'awanah tercinta kita. Pada storyboard screen 3 ini saya tampilkan beberapa kegiatan yang sudah atau yang pernah kita lakukan atau yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak kalian yang sudah lulus ataupun yang masih ada di MTS Al-Mu'awanah. Ada gambar pertama, itu adalah bagi-bagi masker dan sosialisasi tentang pentingnya mencegah bahaya COVID-19 atau Corona. Itu kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh teman-teman kalian OSIS. Kemudian ada kegiatan intrakurikuler. Itu bisa kalian simak, di situ ada gambar atau ada foto beberapa atau dalam satu ruangan kelas. Itu ada di lab komputer yang kita miliki. Mereka sedang belajar bersama-sama dalam kegiatan KBM yang dilaksanakan sebelum negara api menyerang atau sebelum adanya virus COVID-19. Kemudian itu adalah kegiatan intrakurikuler. Di atasnya ada salah satu contoh kegiatan kokurikuler atau kegiatan mendalami materi yang sudah disampaikan di kegiatan intrakurikuler. Itu ada praktek masak, madang, 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 maskeran, 5M. Kemudian selanjutnya adalah ada prestasi. Itu ada foto tentang sedikit piala yang bisa saya sampaikan atau bukti dari prestasi-prestasi yang pernah kita raih. Kemudian di atasnya ada foto salah satu alumni terbaik kita. Ini hanya salah satu. Masih banyak alumni-alumni yang sudah bisa mengukir kesuksesannya yang dulu pernah belajar di MTS Al-Mu'awanah. Di foto itu nampak ada 3 orang tentara, ada 3 orang TNI. Nah, yang menghadap ke kamera itu adalah alumni MTS Al-Mu'awanah. Namanya tidak saya sebutkan, nanti biar kalian kepo. Nah, itu bisa menjadi kuis nanti. Siapa namakah? Siapa nama alumni yang menjadi TNI dan bertugas di wilayah Indonesia paling timur? Kuis berhadiah itu nanti ya. Jawabannya nanti bisa dikirim di kolom komentar dan jawaban akan diacak, kemudian akan mendapatkan sebuah door prize. Nanti door prize-nya apa? Payung pecah atau gelas robek. Nanti bisa disampaikan ketika COVID sudah selesai. Masuk ke materi berikutnya, ke sesi pertama tentang penjelasan ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler?
Tentunya kalian sudah sering sekali mendengar kata-kata atau kalimat tersebut. Nah, kalau sudah kelas 8 atau kelas 9 mungkin sudah pernah mengalaminya. Tapi kalau kelas 7 mungkin sesuatu yang baru atau pernah dengar, atau mungkin yang kelas 9 dan kelas 8 sudah lupa. Mari kita ulas lagi. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang pengertian dari ekstrakurikuler. Itu merupakan kegiatan yang dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai, sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari dalam mata pelajaran program inti atau program pilihan. Nah, kegiatan ini menekankan pada kegiatan individu dan juga kegiatan kelompok. Lanjut. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu ada dua hal atau dua kelompok. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib, dan yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan, kurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib itu adalah ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh semua warga madrasah, atau khususnya oleh peserta didik madrasah. Lebih kerennya para santri. Mereka harus ikut kegiatan pramuka. Nah, biasanya kegiatan ini berupa alih golongan. Kemudian yang kedua adalah ekstra pilihan, di mana ekstrakurikuler pilihan ini siswa diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan untuk memilih mana yang mereka sukai, mana yang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, dan disalurkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya di sini kegiatan yang kita miliki itu drum band, kemudian PMR, kemudian PIK remaja, dan kemudian OSIS. Itu kegiatan yang ada, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Al-Muawanah sementara ini. Kemudian nanti ke depan kita akan nambah beberapa kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti nanti ada kelompok tahfidzul Quran, ada kelompok hafalan surat pendek, kemudian nanti juga ada belajar huruf hijaiyah, sehingga kalian nanti setelah lulus dari MTS Al-Muawanah itu diharapkan mampu menjadi generasi-generasi muslim yang bisa dibanggakan. Siap kan ya? Pasti siap. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya atau slide berikutnya. Nah, ini dia beberapa kegiatan yang bisa saya tampilkan, perwakilan dari foto-foto yang pernah foto-foto perwakilan yang pernah kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang pernah kita laksanakan di MTS Al-Muawanah. Ini dilaksanakan, sekali lagi kami sampaikan, ini dilaksanakan ketika sebelum COVID masuk ke Indonesia, atau sebelum ada pemberlakuan masa darurat atau pembatasan kegiatan masyarakat. Ini ada kegiatan drum band. Kita pernah menjadi drum band terbaik di Kecamatan Kawunganten.
Namun karena satu dua hal, selain juga karena kondisi yang tidak memungkinkan saat ini untuk mengaktifkan kegiatan drum band, sementara ini drum band off. Nah, nanti kedepannya insya Allah ketika masa pandemi ini sudah selesai, kita akan mencoba kembali menghidupkan semua kegiatan ekstra yang ada di MTS Al-Mu'awanah. Kemudian di sebelahnya kegiatan drum band itu ada kegiatan LDDK anggota OSIS. LDDK ini kita laksanakan biasanya sekitar 2 atau 3 hari dan bermalam di sekolah atau di madrasah. Kemudian di sebelahnya lagi ada kegiatan Paskibraka, Paskibra. Itu rutin kita laksanakan ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di sebelah bawahnya kegiatan Paskibra ada sekelompok geng. Sekelompok geng itu kalau Korea itu BTS. Nah, tapi kalau itu bukan BTS, itu PIK remaja atau Pusat Informasi Konseling Remaja MTS Al-Mu'awanah. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada kegiatan makan bersama waktu alih golongan. Nah, ini kegiatan yang sangat luar biasa bagi saya, karena di situ kita bisa merasakan kebersamaan yang luar biasa, makan di lapangan bersama, baik itu dengan kakak pembina ataupun dengan siswa, kita bareng-bareng makan, tidak ada perbedaan di situ. Nah, itu tangan kiri, fotonya tangan kiri tapi aslinya tangan kanan, terbalik fotonya. Sama halnya di sebelah kirinya, di bawah gambar atau foto drum band, itu ada kegiatan sosialisasi tentang kegiatan menolak paham radikalisme dan menolak paham teroris atau ISIS. Itu kerjasama antara Polsek Kawunganten dan OSIS MTS Al-Mu'awanah. Itu fotonya yang terbalik, settingan fotonya yang terbalik, tapi spanduknya aslinya tidak terbalik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide yang kedua atau sesi yang kedua itu adalah penjelasan tentang kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini merupakan kegiatan utama per sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran di bidang studi yang tergolong inti maupun khusus. Nah, ini atau bisa kita singkat kegiatan KBM yang sudah terjadwal, kegiatan belajar mengajar. Itu tentang intrakurikuler. Secara singkat, penjelasan dari intrakurikuler ini ada mapel umum dan mapel khusus. Tadi disampaikan di pengertian. Mapel umum itu adalah semua pelajaran umum yang ada di sekolah sesuai jenjangnya. Misalkan di SMP dan di Madrasah Tsanawiyah itu ada pelajaran yang sama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPS, PKN, IPA, dan lain sebagainya. Kemudian mulok adalah pelajaran khusus yang hanya diajarkan di sekolah tersebut. Contohnya ada bahasa Jawa, BTA. Kalau bahasa Jawa mungkin di sekolah lain ada, tapi BTA hanya ada di madrasah. Kemudian selanjutnya nah
ini adalah bentuk dari contoh kegiatan intrakurikuler, belajar di dalam ruangan atau secara bersama-sama ataupun belajar di luar ruangan secara individu, tapi masih berkaitan dengan pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Itu tentang intrakurikuler. Break dulu, kalau mau makan siang dulu. Ini saya mau ngeklik, takut deh ada penampakan kalau nggak salah setelah saya klik. Kita coba ya, klik ya. Tapi hati-hati, bisa menimbulkan efek kaget yang luar biasa. 1, 2, 3, bismillah. Penampakan. Udah, sebentar saja. Lanjut. Sesi ketiga adalah kegiatan kokurikuler. Apa itu kegiatan kokurikuler? Yuk kita simak di slide berikutnya. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah diajarkan di dalam kelas. Ya tadi mapel umum yang ada di kegiatan intra. Kegiatan ini bisa dilakukan secara individu ataupun kegiatan kelompok. Nah, ini perbedaannya kokurikuler dan intrakurikuler. Nah, secara singkat, kegiatan kokurikuler itu kata kuncinya ya, cluenya, kata kuncinya bisa kita simpulkan bahwa kegiatan kokurikuler itu merupakan kegiatan untuk memperdalam dan menghayati mata pelajaran. Biasanya bentuknya les privat atau les kelompok. Kemudian dilakukan oleh individu atau kelompok. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kemudian hindari tugas yang bersamaan dan overdosis. Contohnya kayak gini. Misalkan untuk memperdalam kegiatan memperdalam mata pelajaran IPA, ada praktek bedah, ada praktek anatomi, misalkan anatomi binatang, contohnya misalkan katak. Ketika seorang peserta didik sedang diberikan tugas untuk membedah katak pada hari itu, tentang anatomi tubuh katak, itu diharapkan jangan ada beban atau jangan ada praktek yang lain. Jangan sampai misalkan ini hanya contoh ya, hanya contoh. Saat itu kelas A ada kegiatan tugas kelompok membedah atau mengamati anatomi bagian tubuh katak, bagian pencernaan katak. Nah, kan harus dibedah tuh kataknya. Kemudian secara bersamaan setelah itu juga ada kegiatan praktek memasak atau tata boga. Nah, ketika dua kegiatan praktek itu dijadikan dalam satu hari, itu ditakutkan nanti peserta didik overdosis kayak overload lah. Jadi pikirannya bercabang. Waduh, saya belum selesai belanja, ini harus bedah katak dan sebagainya. Dan lebih parahnya nanti ketika selesai membedah katak, malah kataknya yang dimasak. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi harus ada jadwal-jadwal atau harus ada pembagian-pembagian yang tepat nanti ketika ada pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Kesimpulan dari 3 materi di atas bisa kita pahami bersama. Di situ secara singkat bahwa kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Kemudian kegiatan kokurikuler itu adalah kegiatan yang terstruktur. Kemudian ada tugas mandiri, kemudian juga ada pembiasaan. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilaksanakan
atau kegiatan yang bentuknya wajib dan bentuknya pilihan. Ini outdoor biasanya, atau di luar mata pelajaran. Contohnya kegiatan wajib tadi saya sampaikan kepramukaan. Kemudian pilihan ada kerja karya ilmiah, ada kegiatan bakat minat, ada kegiatan keagamaan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ekstra di MTS Al-Muawanah itu juga sudah saya sampaikan di depan, ada drum band, ada bik remaja, ada OSIS, itu yang tidak wajib. Kemudian juga insya Allah nanti akan ada tahfidzul Quran, kemudian juga ada baca kitab, kemudian mungkin juga nanti akan dibentuk krois dan kegiatan belajar membaca Al-Quran dari nol, sehingga nanti diharapkan peserta didik yang ada di MTS Al-Muawanah setelah lulus mampu menjadi seorang muslim dan muslimah yang kompeten, yang mampu bersaing dengan remaja-remaja yang ada di luar sana. Kemudian kita akan masuk ke wilayah prestasi. Prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh MTS Al-Muawanah? Nah, bisa kalian lihat bersama di situ ada beberapa penampakan foto, hanya sekelumit saja yang bisa saya sampaikan di sini. Ada foto piala-piala atau bukti dari prestasi yang pernah terukir atau pernah diukir oleh MTS Al-Muawanah, baik secara prestasi lokal, prestasi kecamatan, atau prestasi kabupaten dan sampai ke tingkat provinsi. Kita pernah menjadi prestasi UN terbaik, kemudian juga memenangkan lomba-lomba mapel, olahraga dan seni. Nah, di gambar kedua ini saya akan tampilkan video satu lemari penuh segudang prestasi yang pernah diukir oleh MTS Al-Muawanah. Ini dari paling atas, kemudian nomor 2 saf kedua, kemudian saf terakhir. Ini adalah piala-piala bukti dari prestasi yang pernah diraih oleh Madrasah Tsanawiyah Al-Muawanah. Lanjut. Berikutnya tentang alumni. Nah, ini ada beberapa perwakilan alumni yang berhasil saya hubungi. Mereka ada yang masih menjadi mahasiswa di farmasi, kemudian ada yang sudah bekerja menjadi administrasi di toko retail. Kita akan simak videonya. Kalau suaranya kurang keras, mohon maaf. Nanti bisa disimak dengan baik-baik. Video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani Satul Amalia. Saya merupakan salah satu alumni MTS Al-Muawanah Kawanganten lulusan tahun 2015. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar MTS Al-Muawanah Kawanganten. Karena apa? Karena berkat didikan, bimbingan, serta dukungan guru-guru MTS Al-Muawanah Kawanganten, hingga detik ini saya bisa melakukan banyak hal yang luar biasa dan bermanfaat. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Terima kasih, selamat dan semangat menuntut ilmu di MTS Al-Muawanah Kawanganten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian video yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Saila Rizkia. Saya salah satu alumni MTS Ilmu Awanah Kaunganten. Saya lulus pada tahun 2015. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan Diploma 4 Teknologi Laboratori Medis atau Analis Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Selama saya bersekolah di MTS Ilmu Awanah Kaunganten, guru-guru sangat memberikan motivasi dan suportif terhadap siswa-siswinya, baik dari bidang akademik maupun non-akademik. Dari sisi fasilitasnya pun sangat memadai dalam mendorong minat dan bakat siswa-siswi MTS Ilmu Awanah Kabupaten. Saya bangga menjadi anak madrasah. Kalian jangan ragu ya untuk daftar di MTS Ilmu Awanah Kabupaten, dan kalian harus bangga menjadi anak MTS Ilmu Awanah Kabupaten. Karena madrasah hebat, madrasah kuat, dan madrasah bermartabat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yulianingsih, alumni MTS Ilmu Awanah Kabupaten angkatan 2012-2013. Saat ini saya masih bekerja di salah satu usaha retail di Jakarta sebagai staf akunting. Untuk adik-adik yang sedang menjalani pelaksanaan PPDB online, semangat ya. Kalian PPDB online, saya juga kerjanya online loh. Oke, semangat, madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu beberapa motivasi yang disampaikan oleh alumni yang pernah belajar di MTS Ilmu Awanah, dan mereka juga pernah berhasil menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa di madrasah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kalian semua. Kemudian nanti ketika memang ada pertanyaan atau ketika ada hal yang mau ditanyakan, bisa kalian sampaikan di kolom chat atau bisa langsung wapri di nomor WA saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.